Halo, selamat datang di channel pembelajaran satu kelas mahasiswa 002 dengan saya pribadi, Dede Ripaldi, yang akan membawakan dongeng tentang cerita sang kancil yang balap lari dengan sang siput. Penasaran dengan ceritanya? Saksikan video ini. Di suatu hari, di tengah hutan yang luas sekali, ada seekor kancil yang sedang berlari dengan perasaan bahagia di dalam hatinya. Sang kancil berlari sambil bernyanyi, la 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 la. Namun sang kancil tiba-tiba terhenti larinya ketika dia melihat seekor siput yang sedang berjalan lemas sekali dan pelan. Nah, dalam hati sang kancil timbullah pikiran untuk mengejek sang siput. Dia berkata kepada sang siput, "Hei siput, jalanmu pelan sekali. Apakah kau mau balapan lari denganku?" Dengan perkataan sang kancil, dengan perasaan, mana mungkin sang siput menjawab ajakan dari sang kancil untuk balap lari. Namun ternyata yang dijawab oleh siput mengagetkan sang kancil, karena siput berkata, "Oke kancil, saya juga ingin balap lari denganmu. Kapan kita bisa balap lari?" Sang kancil pun terkejut dengan jawaban sang siput. Hingga akhirnya mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan hari kapan mereka akan balapan lari. Hingga berdiskusi mereka berdua hingga menemukan bahwa minggu depan lah mereka akan balapan lari di tempat yang sama dan waktu yang sama. Dan sang kancil pun kembali berlari dengan perasaan bingungnya. Sang siput memikirkan strategi apa yang akan digunakan untuk melawan sang kancil. Dan sang siput akhirnya terpikir satu strategi yang bisa dibilang cemerlang. Sang siput mengumpulkan para teman-temannya. Dia berkata kepada temannya bahwa dia akan balapan lari dengan sang kancil minggu depan ini. Dan dia punya rencana yang bagus untuk mengalahkan sang kancil. Dan dia bertanya, apakah mereka mau membantu sang siput untuk mengalahkan sang kancil di perlombaan tersebut? Ya, dengan serentak teman-temannya menjawab, "Ya, kami mau membantumu. Bagaimana caranya?" Lalu sang siput berkata kepada teman-temannya bahwa nanti di saat lomba mereka tetap berada di pos yang mereka akan jaga di sekitaran sungai yang akan jadi tempat mereka sang kancil dan siput balapan lari. Dan ketika sang kancil memanggil sang siput, mereka harus menjawab, "Iya, kenapa kancil? Aku di sini." Hingga akhirnya pun strategi itu disusun secara matang dan hari yang nanti pun tiba. Di saat hari perlombaan, semua binatang yang ada di hutan itu datang berbondong-bondong untuk menyaksikan mereka balapan lari. Lalu sang siput mulai berjalan ke dalam arena. Begitu juga sang kancil. Di tengah-tengahnya sudah ada sang wasit yang sudah siap untuk memulai perlombaan tersebut. Sang wasit berkata, "Hei siput, apakah kau sudah siap?" Sang siput menjawab, "Aku sudah siap." Lalu sang wasit juga bertanya kepada sang kancil, "Hei kancil, apakah kau sudah siap?" Begitu pula sang kancil menjawab kalau dia sudah siap. Lalu akhirnya sang wasit pun mengisyaratkan bahwa lomba telah dimulai dan mereka balapan lari. Kenyataannya sang kancil jauh sekali menang lari dari sang siput. Nah, di saat sang kancil lari, dia merasa capek karena telah lari jauh. Dan dia melihat satu pohon rindang dan ingin beristirahat. Berjalan pelan dia mengarah kepada pohon tersebut. Di saat dia istirahat, dia berkata, "Hei siput, bisakah kau lari lebih cepat?" Namun ternyata sang siput sudah menjawab, "Ya kancil, aku sudah di sini." Sang kancil yang terkejut pun akhirnya berdiri kembali dan mencoba lari kembali dengan perasaan bingung. Kok tiba-tiba dia sudah di situ? Perasaan dia pelan jalannya. Lalu lari lagi sang kancil hingga dia kembali lelah dan melihat sebuah pohon lagi yang rindang dan dia berhenti lagi. Dan dia lagi-lagi memanggil sang siput. "Hai siput,
di manakah dirimu? Dan dengan terkejutnya lagi sang siput menjawab, ya Kancil, aku di sini. Kancil saking bingungnya kembali lari dengan perasaan bingungnya. Hingga akhirnya sang Kancil lelah dan kecapean sampai akhirnya dia menyerah. Lalu akhirnya sang siputlah yang menjadi juara. Para penghuni hutan merasa bingung, kenapa kok bisa siput yang menang dan Kancil kenapa bisa menyerah kepada sang siput. Dan itu pun masih menjadi misteri dan akhirnya siputlah yang menang. Jadi kesimpulan dari cerita sang Kancil yang balap lari dengan sang siput adalah kita nggak boleh sombong dan meremehkan orang yang lebih lemah. Dan saat kita diremehkan, kita nggak boleh kalau kita juga merasa kita lemah. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, dari Padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa di video berikutnya.